Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan semua. Puji syukur malam hari ini di pertengahan minggu ada kesempatan untuk bertemu dengan umat Tuhan. Dan dengan puji-pujian kita dikuatkan, kita diingatkan bahwa walaupun segala badai di dunia ini terjadi, dan ada begitu banyak badai di dunia ini, peperangan di mana-mana, badai ekonomi mungkin menimpa sebagian dari kita, ya. Mungkin ada yang terkena masalah kesehatan juga dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini. Namun itulah indahnya kita bisa berdoa pada malam hari ini dan membawa segala sesuatu kepada Tuhan yang akan kita lakukan nanti. Dan sebelum itu kita mau belajar dari firman Tuhan, saudara. Saya masih mengajak kita untuk membuka kitab Ayub. Mari kita buka Ayub pasalnya yang ke-23 hari ini. Ayub pasalnya yang ke-23. Dan ini salah satu pasal yang justru tidak terlalu panjang. Ada 17 ayat. Dan ya silakan mengikuti sambil saya akan membaca ke-17 ayat ini. Kalau Anda sudah dapat di Alkitab Anda, Ayub pasal 23. Oke. Saya akan mulai ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dengan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang terkandung di dalamnya, yang Engkau taruh karena Engkaulah yang menuliskan ini, Engkau yang menginspirasikannya melalui penulis manusia, dan kami rindu untuk diajar oleh hikmat yang ada di dalamnya, sehingga kami mengenal Engkau lebih baik lagi dan mengenal realita dunia yang Engkau ciptakan ini. Dan Engkau yang kiranya pimpin kami Tuhan, Engkau yang sertai supaya pemahaman kami terbuka dan kami bisa menerapkan semua ini ke dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mohon dengan yakin bahwa Engkau akan menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan di sini sebenarnya kita sudah masuk ke ronde 3. Ronde ketiga dari perdebatan antara Ayub dengan 3 orang temannya. Kalau kita bilang teman, tapi akhirnya menjadi lawan di sini. Sungguh 3 teman yang cukup aneh juga begitu. Itu Elifaz, Bildad, dan Zofar di sini. Dan adalah ronde ketiga, dan ronde ketiga ini masih mengikuti pola yang sama, di mana
masing-masing dari teman Ayub akan berbicara. Ya, tapi di ronde ketiga ini nanti Zophar tidak mendapat giliran nanti ya, dan tetapi Elifas mulai dan bagi Anda yang mengikuti dari seri-seri kita yang lalu, mungkin sebagian Anda akan sadar bahwa kita melompati satu pasal, itu pasal 22. Kita tidak bahas pasal 22. Nah, kenapa kita tidak bahas pasal 22? Pasal 22 sebenarnya adalah serangan Elifas terhadap Ayub di sini. Dan ingat, ini sudah masuk ke ronde ketiga. Dan masuk ke ronde ketiga, rupanya baik Elifas maupun Bildad, mereka masih memakai taktik yang sama. Mereka masih bersikukuh bahwa Ayub ini pasti orang berdosa. Bahkan mereka semakin kasar dan semakin nyata melakukannya. Jadi saya akan ajak kita lihat sekilas saja pasal 22. Coba kita lihat sedikit di sini ya, sebelum masuk pasal 23. Di pasal 22 terlihat bahwa Elifas ini semakin kasar, karena kalau di sebelum-sebelumnya dia hanya berkata, Ayub kamu pasti berdosa, kamu bertobatlah dan sebagainya. Nah, sampai ke ronde ketiga di sini di pasal 22, Elifas bahkan mengimajinasikan kira-kira dosanya Ayub itu apa gitu. Jadi ketika Ayub terus berkata bahwa saya enggak ada dosa apa, saya tidak menyembunyikan apa-apa, dan ketiga temannya ini frustrasi karena Ayub tidak mau tunduk kepada pemikiran mereka, tidak mau mengakui dosanya, sehingga mereka akhirnya mengambil jalan menduga-duga apa dosanya Ayub. Dan kita bisa lihat ini di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 ini kan. Pasal 22 tadi ya. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu. Nah, perhatikan, ini adalah hal-hal yang tidak Ayub lakukan. Jadi mereka frustrasi dan mereka menebak-nebak. Mereka kayak, Ayub kamu pasti bikin ini, kamu pasti bikin itu. Dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu, merampas pakaian orang-orang yang melarat. Padahal kita tidak membaca itu tentang Ayub. Dan Tuhan berkata Ayub adalah orang yang sangat saleh. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Ini bertentangan dengan kesaksian Ayub sendiri bahwa dia penuh murah hati kepada begitu banyak orang. Ayat 8, tapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dengan lengan yatim piatu kau remukkan. Jadi kita bisa melihat di dalam frustrasinya mereka, Elifas bahkan berani untuk memfitnah Ayub sebenarnya. Memfitnah Ayub dan menebak kira-kira dosa Ayub apa saja, dengan harapan mungkin salah satunya kena dan Ayub mungkin jadi ngaku gitu. Oh iya ini yang saya lakukan. Dan kalau kita menganalisa Ayub pasal 22 di sini, kembali Elifas membuat suatu khotbah yang sebenarnya ada banyak poin yang bagus di dalamnya. Kalau ditujukan kepada orang yang tepat gitu. Kalau ditujukan kepada memang penjahat. Kalau ditujukan kepada orang yang memang jauh dari Tuhan, yang melanggar firman Tuhan sehari-hari dalam hidupnya, khotbah Elifas sangat bagus sekali. Di mana dia berkata bahwa, kalau kamu baik itu, di ayat 1, ayat 2, ayat 3 dia bilang, kalau kamu jadi orang baik itu bukan Tuhan loh yang untung, kamu yang untung. Nah, itu hal yang benar, gitu ya. Jadi khotbah Elifas bagus ditujukan pada pendosa-pendosa sebenarnya. Hanya dia salah menargetkan Ayub di sini. Dan seterusnya di mana Elifas berargumen bahwa bertobatlah, kalau kamu bertobat Tuhan akan terima kamu kok. Itu juga khotbah yang bagus untuk disampaikan pada orang yang memang perlu pertobatan. Gitu. Sekali lagi salah alamat ditujukan kepada Ayub di sini, sehingga kita saja yang hari ini mungkin sudah agak sedikit jengkel dan jenuh dengan argumen yang berulang-ulang dari si Elifas dan lain sebagainya. Kita bisa membayangkan seberapa jengkel dan jenuhnya Ayub begitu menghadapi semua ini. Dia yang kita menghadapinya secara teoritis dan membacanya saja, Ayub menghadapinya sebagai sasaran dan sambil menderita, sambil kesakitan dan sebagainya. Sehingga tidak heran bahwa Ayub berkata di ayat yang kedua, kita masuk ke pasal 23 sekarang ya. Ayub berkata di ayat 2, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan di sini ya. Dan pemberontakan di sini mungkin maksudnya dia menolak semua yang dikatakan oleh teman-temannya.
Tapi pemberontakan di sini dari kata meri dalam bahasa aslinya dan bisa juga diterjemahkan kepahitan. Ya, jadi Ayub berkata, aku benar-benar muak dengan semua yang kalian katakan di sini. Dan pasal 23 inilah yang akhirnya menjadi jawaban Ayub. Dan dari sini kita bisa belajar. Rupanya ada seruan hati Ayub di sini. Seruan hati Ayub, dan ada 3 hal dari seruan hati Ayub di sini yang bisa kita pahami, yang bisa kita jadikan pelajaran yang sangat indah. Kita bisa belajar tentang Tuhan dan tentang manusia dari jeritan hati Ayub di sini. Apa saja ketiga hal ini, saudara kasih Tuhan, yang akan menjadi pelajaran kita pada malam ini. Yang pertama, kita melihat jeritan hati Ayub adalah kerinduan Ayub untuk dibenarkan oleh Allah. Ya, camkan ini. Kerinduan Ayub untuk dibenarkan. Ya, divindikasi, dalam bahasa Inggris itu ada suatu istilah the vindicate, the vindication itu saya agak bingung untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia ya. Jadi kerinduan Ayub untuk dibenarkan, tapi dibenarkan di sini dalam pengertian maksudnya begini, dia dituduh salah dan dia dianggap salah, tetapi kemudian dinyatakan oh ternyata dia benar gitu. Ya, ini istilah dibalik vindication. Jadi dia rindu untuk dibenarkan oleh Allah. Dan kita mendapatkan itu di sepanjang kitab Ayub. Nah, Ayub sudah mengalami begitu banyak hal. Dan ternyata kerinduan Ayub yang paling mendalam bukanlah misalnya kesehatan dia dipulihkan. Ya, saya yakin Ayub sangat ingin kesehatannya dipulihkan. Kerinduan Ayub yang paling mendalam bukanlah supaya dia dapat kekayaan dia kembali. Kerinduan Ayub yang paling mendalam bukanlah bahkan supaya anak-anaknya hidup lagi. Ya, walaupun dia sangat mengasihi mereka tentunya. Ya. Tapi rupanya yang konsisten merupakan jeritan Ayub dari pasal ke pasal dan seterusnya adalah supaya dia terbukti benar gitu. Bahwa dia dinyatakan benar oleh Tuhan. Bahwa Tuhan memvindikasi dia tadi. Ya. Ini adalah kerinduan dia yang paling mendalam. Ya. Dan ini dipertajam oleh 3 temannya yang datang kemudian menuduh dia. Menuduh dia bahwa dia adalah orang berdosa. Menuduh dia bahwa dia tidak benar di hadapan Tuhan. Menuduh dia bahwa dia pasti dihukum karena suatu pelanggaran yang luar biasa. Dan di hadapan serangan yang demikian, kerinduan dia yang paling mendalam adalah supaya dia dibenarkan. Dia mau ternyata saya benar gitu. Ya, ternyata saya benar. Sementara dunia, termasuk teman-temannya, menganggap dia salah. Ya. Dan ini bisa kita lihat di banyak kasus lain orang-orang percaya di sepanjang zaman. Ya, bukan hanya dalam kasus Ayub saja. Saya secara pribadi sangat bisa membayangkan bahwa pastinya kerinduan yang sama dengan Ayub ini dimiliki juga oleh orang-orang percaya yang dianiaya, misalnya dalam persekusi. Ketika di abad-abad pertengahan, orang-orang Kristen, ya leluhur-leluhur baptis kita dari kalangan-kalangan yang dianiaya, yang di bawah tanah, mulai dari yang namanya Anabaptis, ya sampai ke kaum-kaum Waldensis, Novatian, sampai ke Donatis zaman Augustin dan lain sebagainya, Paulisian dan banyak lagi yang lain dengan nama-nama lain, dan mereka dianiaya. Ya. Dan ketika mereka dianiaya, mereka digempur oleh pihak penganiaya mereka dan yang terus akan menekan mereka, kamu sesat. Ya, kamu dianiaya karena kamu sesat. Dan mungkin di antara mereka ada banyak yang disiksa di sel dan di atas rak penyiksaan. Dan sambil bukan saja disiksa secara fisik, namun akan ada datang ya inkuisitor-inkuisitor, teolog-teolog yang datang dan mencoba bersoal jawab dengan mereka. Mungkin mirip dengan 3 temannya Ayub yang datang bersoal jawab dengan Ayub di sini. Yang mengklaim bahwa inilah buktinya bahwa kamu salah, buktinya kamu sedang menderita saat ini. Buktinya kamu kalah. Buktinya kamu akan mati sebentar lagi kalau kamu tidak menyangkal iman kamu. Dan bukti bahwa kami benar adalah kami yang kuat. Kami yang menang. Ya, dan kamu sesat karena kamu mati, kamu kalah begitu.
Ya. Dan Ayub merasa bahwa saya bisa ngomong apa sama 3 teman saya ini, karena 3 teman saya ini pegang satu kartu as, yaitu apa? Buktinya kamu sedang sakit, Ayub. Buktinya kamu sedang menderita, Ayub. Kamu pengen ngomong apa lagi, Ayub? Kami yang sehat-sehat di sini, gitu. Kamu yang sedang menderita. Jadi mau ngomong apa, gitu? Ini bukti sudah di depan mata. Ya, dan kita bisa merasakan jeritan hati Ayub adalah Tuhan. Ya, aku tidak bisa ngomong apa-apa dengan orang-orang ini karena mereka tinggal bilang, loh, buktinya kami baik-baik aja, kamu yang sakit kok, gitu. Dan jeritan hati dia adalah, Tuhan, aku mau dibenarkan. Aku mau dinyatakan bahwa aku ini benar. Gitu. Ya. Dan orang-orang yang dianiaya karena iman mereka sepanjang zaman juga pasti menjerit seperti itu. Ya. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam sel-sel penjara mereka dan di dalam siksaan mereka. Ketika orang mengejek mereka, kalau kamu ternyata benar, ya, mana buktinya? Buktinya kamu sedang dipenjara. Buktinya kamu akan mati martir. Buktinya kamu akan dibakar dan dipenggal dan lain sebagainya. Apa buktinya kamu benar gitu? Ya. Dan inilah yang diserukan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ya. Dan mereka meledek dia dengan ledekan yang sama, satu paket dengan yang dilakukan oleh 3 temannya si Ayub ini. Ketika orang-orang Farisi berkata, katanya dia anak Allah, katanya Allah beserta dengan dia, baiklah Allah datang menolong dia. Ini adalah ejekan dari orang-orang dan serangan dari orang-orang seperti 3 teman Ayub ini kepada Ayub yang intinya hanya berkata, mana buktinya? Ya, kamu sekarang sedang kesakitan, kamu sekarang sedang jatuh lain sebagainya. Ya, apa buktinya kamu yang benar? Gitu. Ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu adalah kerinduan hati Ayub bahwa Tuhan menyatakan dia benar. Tuhan membenarkan dia. Dan ini adalah seruan dan sebenarnya kerinduan semua manusia sebenarnya. Karena sebenarnya yang paling penting di dalam hidup ini, yang paling penting dalam hidup ini ternyata bukanlah bahwa kita menjadi kaya raya atau hidup kita panjang atau kita sehat atau kita punya sukses ini dan itu. Ternyata bukan itu yang paling penting. Dan ternyata yang paling penting bagi manusia memang adalah suatu hari nanti dia berdiri di depan Allah dan Allah membenarkan dia. Ya. Allah membenarkan dia. Dan kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, maka itu adalah hal yang paling penting ternyata di sini. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, dalam upaya Ayub untuk mencari Tuhan, ya, intinya dia berkata, Tuhan, aku ingin sekarang menghadap engkau membenarkan aku dan lain sebagainya. Dan ayat 8 ayat 9 menarik, dia bilang, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ya tidak dari sana, ke barat tidak ada, di utara nggak ada, di selatan tidak ada. Jadi ini melambangkan dia mencari kemana-mana. 4 arah mata angin dia sebut di sini, untuk menggambarkan dia kemana-mana mencari Tuhan, tapi kok tidak mendapat. Dan saya sangat menarik ketika saya membaca 2 ayat ini, saya teringat perikop firman Tuhan lain yang seolah-olah bertentangan gitu. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal 139. Dan kenapa pengalaman Daud di sini kok sepertinya berbeda sekali dengan pengalaman Ayub? Ayub bilang, saya cari kemana-mana, saya tidak dapatkan Tuhan. Tuhan di mana? Timur nggak ada, utara nggak ada, selatan nggak ada, barat nggak ada. Sepertinya berbeda dengan Daud di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Sebaliknya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Jadi, ini adalah salah satu ayat yang, perikop yang sangat jelas menggambarkan kemahahadiran Tuhan. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan maha hadir katanya kan. Sehingga Daud berkata bahwa kemanapun aku pergi, aku tidak bisa lari daripadamu. Tapi kenapa Ayub mendapatkan seperti sebaliknya gitu? Kemanapun aku cari, aku tidak dapatkan Tuhan. Ya. Ke timur, utara, barat, dan selatan. Dan
ini memberitahu kita bahwa ada perspektif yang berbeda mengenai Tuhan. Dan bahwa Tuhan itu, ya, dalam bahasa teologi sering disebut transenden sekaligus imanen. Ya. Allah itu transenden sekaligus imanen. Artinya apa? Allah itu imanen, berarti Allah itu ada sekeliling kita dan bisa kita akses. Tapi Allah itu juga transenden, artinya dia jauh sekali di atas kita sehingga tidak mungkin kita jangkau. Gitu. Dan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Allah itu transenden, dan kalau kita melihat apa yang Ayub katakan, kita menjadi tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang mau menyingkapkan diri kepada manusia, manusia tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhan. Gitu. Dan harus Tuhan yang menyingkapkan diri. Dan apa yang Ayub katakan ini juga melawan panteisme. Panteisme adalah paham bahwa segala sesuatu itu Allah. Jadi Allah itu maha hadir bukan dalam konsep panteisme. Ya, Allah itu bukan dunia ini bukan Allah. Ya. Jadi, dan kita melihat bahwa ternyata Ayub ingin dibenarkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Dan suatu hari Tuhan akan membenarkan dia. Tapi kita juga diajar suatu prinsip yang penting bahwa ya, bukanlah keputusan kita kapan penghakiman akhir Tuhan bagi kita akan terjadi. Ya. Bukanlah keputusan kita kapan Tuhan akan memberikan kita, artinya hadiah kita. Nah, kita maunya, Tuhan kalau bisa sekarang saya dapat hadiahnya. Tuhan sekaranglah engkau memberikan keputusanmu. Tuhan bilang belum, aku punya waktu. Ya. Dan Ayub ingin segera, karena dia pikir bentar lagi dia mau mati. Ya. Tapi Tuhan masih punya rencana yang panjang bagi Ayub sebenarnya. Dan Tuhan belum mau saat ini juga memberikan keputusan terakhir bagi Ayub. Ya. Jadi kembali kepada kedaulatan Tuhan. Nah, bukan terserah kita, bukan kita yang mengatur Tuhan harus A, B, C, dan D. Tetapi Tuhan mau kita beriman kepada Dia dan menunggu waktu Dia. Oke, baik, itu adalah hal yang pertama yang kita pelajari, yaitu kerinduan Ayub untuk dibenarkan oleh Allah. Jeritan hati Ayub di sini. Nah, yang kedua mengenai seruan hati Ayub yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah keyakinan Ayub akan kebenaran Allah. Ya, keyakinan Ayub akan kebenaran atau keadilan Allah. Dan kenapa Ayub begitu rindu mau ketemu Tuhan? Sampai-sampai di ayat 3 dia bilang, semoga aku tahu mendapatkan Dia dan boleh datang ke tempat Ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Kenapa Ayub begitu yakin, begitu rindu dia mau tampil di hadapan Tuhan? Karena dia begitu yakin bahwa Allah akan adil. Dia begitu yakin bahwa Allah akan bertindak sebagai hakim yang jauh lebih baik daripada 3 temannya yang sembarangan menuduh dia dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu keyakinan akan kebaikan Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah. Gitu. Dan perhatikan ayatnya yang ke-6. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Ya. Dan maksudnya di sini adalah apakah Tuhan akan menyalahgunakan kuasanya yang besar untuk menekan aku gitu? Ya. Ini makna dibaliknya adalah Ayub tahu bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Ya, Tuhan itu maha kuasa dengan kuasa yang begitu besar. Tapi apakah Tuhan akan menyalahgunakan kekuasaannya terhadap makhluk-makhluknya dalam pengadilan? Tapi tidak, dia menjawab. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Jadi Tuhan tidak akan memakai kemahakuasaannya atau kuasanya untuk menggencet mati Ayub begitu saja. Melainkan Tuhan akan mengadili dia dengan benar, dengan tepat. Dia akan menaruh perhatian kepadaku. Dan ini adalah suatu keyakinan akan kebaikan Tuhan, sekali lagi. Keyakinan akan keadilan Tuhan. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 sangat luar biasa di sini. Nah, ini menjadi boleh dibilang puncak atau klimaks dari pasal ini. Ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Ya. Allah bisa menjadi hakim yang adil karena dia maha tahu. Dia mengamati kita dari awal, dia tahu jalan hidupku. Satu hal yang sangat menarik bagi yang ikut sekolah minggu dewasa kita di kitab Wahyu yang
setiap hari Minggu. Di awal itu kan kita belajar tentang tujuh jemaat. 7 jemaat ya, ada jemaat Efesus, ya, Smyrna, Tiatira, dan sebagainya. Tapi kepada setiap dari 7 jemaat itu Tuhan selalu bilang, aku tahu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu ini apa yang kau perbuat. Aku tahu. Jadi Allah yang Maha tahu. Dan Ayub merasa yakin dia bisa menaruh perkaranya kepada Tuhan karena Tuhan tahu jalan hidupku. Bukan tebak-tebak, bukan dengar-dengar dari orang. Dia tahu persis. Ya. Dan ada perkataan di sini, aku tahu karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, katanya. Anda tahu ini adalah inspirasi dari salah satu lagu di buku nyanyi kita, ya, yaitu lagu apa? Bersukacitalah, ya. Yang tadi kita nyanyikan. Nah, kalau Anda bertanya, tadi kita nggak nyanyi kok, nah berarti Anda datangnya agak telat, gitu kan? Ya. Karena kita nyanyikan itu yang sebelum jam 7. Bersukacitalah, katanya sini ya. Kukan apa katanya situ? Kukan jadi emas, ya. Saat ditempa dan dicoba, kukan jadi emas. Ya, jadi itu adalah mengambil dari ayat ini sebenarnya. Ya, di mana ini adalah keyakinan Ayub. Keyakinan Ayub bahwa kalau Tuhan memeriksa dia akan tampil sebagai emas. Dan sebenarnya ada dua pengertian ya untuk arti ini, bahwa dia akan tampil sebagai emas. Ada dua pengertian di sini. Pengertian yang pertama yang diambil oleh lagu itu, kalau nggak salah Ron Hamilton yang tulis, bersukacitalah di situ kan. Pengertian pertama adalah bahwa melalui pengujian, melalui kesusahan, melalui pencobaan, seseorang akan ditempa sedemikian rupa sehingga yang tadinya dia bukan emas akhirnya menjadi emas gitu. Artinya pencobaan Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi emas yang semakin murni gitu. Itu salah satu pengertian. Tapi pengertian yang mungkin lebih ditekankan oleh Ayub di sini adalah bahwa dia ini emas gitu. Dia ini emas, dan kalau diuji akan terbukti emas gitu. Dan kalau Tuhan menyingkapkan dia ini apa, akan terlihat bahwa dia ini emas. Ya. Jadi kedua arti ini bisa kita pakai dua-duanya, ya, bahwa kesusahan akan membuat kita menjadi emas. Ya, Tuhan memakai kesusahan untuk membuat kita menjadi emas, tapi juga bisa bahwa kesusahan menyingkapkan bahwa kita adalah emas di sini. Dan ini adalah keyakinan Ayub. Ya, keyakinan Ayub bahwa ya, pengadilan Tuhan akan adil, tidak seperti 3 temannya. Contohnya di sini yang kita baca di Ayub di pasal 22 tadi, sembarangan memfitnah dia karena mereka frustrasi bahwa dia tidak mau mengaku apa-apa, dan dia yakin akan keadilan Tuhan. Dia yakin akan kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Apa keyakinan kita kalau suatu hari kita di hadapan Tuhan? Apa yang bisa menjadi keyakinan kita bahwa kalau kita di hadapan Tuhan, kita akan tampil seperti emas, bahwa Tuhan akan membenarkan kita? Apa keyakinan kita? Ya, keyakinan kita tentu didasarkan kepada karya Yesus Kristus. Ya. Bukan karena kebenaran kita sendiri, bukan karena kita sudah sempurna, kita hidup dengan hidup yang tak bercacat. Tidak ada seorang pun yang bisa seperti itu. Ya. Namun keyakinan kita adalah bahwa, ya, kalau suatu hari nanti saya berdiri di depan Tuhan dan Tuhan memberikan saya keadilan, maka Tuhan dengan adil akan berkata, saya orang benar, saya orang kudus. Bukan karena kehebatan saya sendiri, tetapi karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan untuk saya, dan karena kebenaran Dia telah menjadi milik saya. Dan karena saya yakin akan kebenaran Yesus Kristus, maka saya yakin juga bahwa saya akan dibenarkan di hadapan Tuhan, gitu ya. Oke. Dan kemudian kita lihat ayat ke-11 dan ayat yang ke-12 di sini. Ayat 11 ayat 12 menggambarkan orang yang tadi sudah dibenarkan itu, orang yang yakin bahwa dia akan dibenarkan. Dan hidupnya akan mencerminkan itu. Hidupnya akan mencerminkan itu. Dan Ayub menjadi panutan kita di sini. Dia bilang, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Ya. Jadi
kita bisa yakin bahwa kita dibenarkan, itu melalui apa, saudara yang kasih Tuhan? Kita yakin kita dibenarkan, itu nomor satu, kita bertanya, apakah saya sudah percaya kepada Yesus Kristus? Ya, itu satu. Tapi nomor dua, aku melihat sendiri dalam hidupku, perubahan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi ini menjadi semacam kesaksian dalam hidup kita. Oke, saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus sudah membenarkan saya. Tapi apa saksinya? Saksinya adalah hidup yang berubah. Dan ini menjadi sesuatu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes. Coba kita buka 1 Yohanes, saudara kasih Tuhan. Kita buka 1 Yohanes di sini. 1 Yohanes berbicara mengenai bagaimana orang Kristen bisa yakin dia diselamatkan sebenarnya. Dan kalau Anda membaca 1 Yohanes, ini pertanyaan yang dijawab oleh 1 Yohanes. Bagaimana kamu bisa yakin kamu diselamatkan? Dan jawabannya ada dua. Yang tadi itu saya bilang, satu, tinggal tanya saja, apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus? Dan dua, ada saksinya, ada buktinya dalam hidup kita. Ya. Dan dua jawaban ini kita temukan. Misalnya, jawaban yang pertama kita temukan di 1 Yohanes 5 ayat 13. Ini contoh. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ya. Di mana dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kamu, bagaimana orang Kristen bisa yakin dia diselamatkan? Tinggal ditanya saja. Cek diri kita, apakah saya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus? Makanya katanya, kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tetapi 1 Yohanes juga berkata, kita bisa punya kesaksian tentang itu ya, di dalam hidup kita, untuk menjadi sesuatu yang kuat sekali meyakinkan kita akan hal ini. Coba kita buka contohnya di dalam 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Misalnya 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi ini menjadi suatu kesaksian dalam hidup kita, bahwa saya tahu saya ada di dalam Tuhan. Karena satu, saya memang sudah percaya kepada Tuhan. Dan dua, itu muncul dalam hidup saya. Bahwa lalu saya mengikuti firman-Nya. Itu muncul dalam hidup saya. Ya, itu menjadi kesaksian. Kita lanjut lagi di 1 Yohanes 2 ayat yang ke 29. Sorry, 19, bukan 29. Sorry, 29 maksudnya, benar. Catatan saya salah nih ya. Ayat yang ke 29. Pasal 2 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya. Jadi ini menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Kesaksian bahwa ya memang sungguh saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan saya berasal dari Dia, dan saya ada di dalam Dia. Karena itu muncul dalam hidup saya. Dan ini yang kalau kita kembali lagi ke dalam Ayub pasal yang ke-23, Ayub berkata, aku yakin akan kebaikan Allah, dan aku yakin Allah akan membenarkan aku. Dan dari mana letak keyakinannya itu? Ya, karena kalau bagi kita hari ini, ya, satu, kita bisa berkata saya sudah menerima Yesus, kebenaran Yesus adalah milik saya, dan saya punya saksinya, yaitu hidup saya berubah. Oke, kita kembali ke Ayub pasal 23 di sini, ayat 11-12, ya tadi sudah kita lihat. Sayang waktu kita sangat sedikit sekali, masih ada hal yang bisa kita bicarakan sebenarnya, tapi kita harus langsung masuk ke poin ketiga kita. Yaitu apa itu? Yang pertama tadi kerinduan Ayub untuk dibenarkan oleh Allah, yang kedua keyakinan Ayub akan keadilan Allah, dan yang ketiga adalah kegentaran Ayub akan kebesaran Allah.
kegentaran Ayub akan kebesaran Allah. Dan itu kita dapatkan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jadi Ayub walaupun dia yakin bahwa Allah itu baik dan benar, namun Ayub tetap mempertahankan suatu takut dan hormat kepada Tuhan. Ya. Takut dan hormat kepada Tuhan yang sehat di sini. Karena dia berkata, wow, Allah yang kepadanya saya datang ini bukan sembarangan pribadi. Ya. Dia bukan manusia biasa. Dan oleh karena itu aku datang dengan gemetar juga di hadapan dia. Aku datang dengan gemetar. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita pelajari juga. Karena begini, banyak sekali di kalangan orang Kristen, Allah itu dianggap sebagai sahabat yang memang benar. Ya, Yesus sahabat kita. Allah adalah Bapa di sorga, benar juga. Ya, itu tidak salah. Allah adalah Allah yang maha baik dan lain sebagainya. Itu semua benar. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan penyeimbangnya. Ya. Bahwa memang Tuhan Yesus adalah sahabat kita, Allah adalah sahabat kita. Namun kita tidak pernah boleh meremehkan itu atau memakai itu menjadi suatu alasan untuk meremehkan Tuhan atau sembarangan dengan Tuhan. Gitu. Ya, seperti kalau kita, jadi Allah itu sahabat kita, tapi bukan seperti sahabat yang lalu akhirnya kita pukul-pukul tangannya dan kita ajak bercanda begitu. Gitu. Ya. Kalau Anda menjadi teman dengan seseorang kan, nanti Anda prank dia segala macam gitu ya. Anda jangan berpikir, oh Tuhan sahabat saya prank Tuhan lah begitu. Ya. Yang nomor satu, Tuhan nggak bisa di prank. Ya. Nomor dua, itu adalah konsep yang sangat tidak hormat begitu. Jadi walaupun Allah sahabat kita dan lain sebagainya, namun kita tidak pernah boleh kehilangan hormat. Gitu. Kita tidak pernah boleh kehilangan rasa takut yang sehat, takut dan gentar yang sehat di hadapan Tuhan. Gitu. Dan Ayub menggambarkan ini dari ayat 13 sampai ayat 17. Ya. Di mana dia menggambarkan dia tidak pernah berubah imutabilitas Tuhan. Siapa dapat menghalangi dia? Jadi kemahaberdaulatan Tuhan, kemahakuasaannya, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jadi Ayub sudah menyadari bahwa Tuhan tidak perlu minta izin Ayub untuk melakukan sesuatu dalam hidup Ayub. Bahkan hidup Ayub dijungkir balikkan dari konglomerat menjadi engkong-engkong melarat katanya kan. Jadi Ayub dijungkir balikkan oleh Tuhan. Tuhan tidak perlu minta izin Ayub. Ya. Allah itu berdaulat gitu. Dia mau lempar kita ke sana kemari, itu hak dia. Dan terhadap Allah yang demikian, Ayub berkata, dia adalah Allah yang di atas saya. Oleh karena itu aku gemetar ini mendekati dia. Begitu. Dan ini adalah hal yang tepat juga. Coba kita bandingkan dengan Ibrani, saudara. Ini sebagai penutup bagi kita hari ini. Dan Ibrani ini ditulis kepada orang-orang yang sudah percaya. Tapi perhatikan Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Jadi perhatikan ayat yang ke-26. Atau dari ayat 25 saja ya. Saya ajak kita baca 25. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Ini memperingatkan terhadap kemurtadan sebenarnya. Ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Bayangkan, Allah itu bukan cuma bisa menggoncangkan hidup kita, dia bisa menggoncangkan langit dan bumi. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Oke, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa katanya? Hormat dan takut. Ya, dengan hormat dan takut, dengan suatu penyembahan yang sewajarnya kita berikan kepada Tuhan,
Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan ini adalah kata-kata yang diucapkan kepada orang yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya. Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, katanya di sini. Dan ini bukan diomongkan ke orang yang akan masuk neraka bahkan. Ya, tapi bahkan kepada orang percaya. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan dia, dan kita beribadah kepadanya, menyembah dia ya, dalam roh dan kebenaran, dengan hormat dan takut, katanya di sini. Seperti Ayub juga. Oke, mari kita belajar dari itu semua dan kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami diajar oleh apa yang terjadi kepada Ayub, dan sungguh betapa bijak Engkau dan baiknya Engkau, dan Engkau mengizinkan apa yang terjadi kepada Ayub. Salah satunya adalah untuk memberikan pelajaran kepada kami. Bantu kami untuk belajar darimu, menghormatimu, mengasihimu, memahamimu dengan jauh lebih indah lagi, sehingga kami pun bisa menjalani perjalanan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami minta pertolongan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.